Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil wawancara observasi saya di Food Court Galuh UMS Seblak Blum. Oke. Sebelum saya memulai presentasi, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Oke. Perkenalkan, saya Nia Rahmawati dari Prodi Manajemen 19A2. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah riset pemasaran. Lanjut, untuk pembahasan pertama yaitu kita akan membahas 5 peluang usaha yang dapat bertahan di masa pandemi COVID-19. Yang pertama yaitu ada usaha food atau beverage, yaitu merupakan suatu usaha kuliner yang dianggap sebagai salah satu sektor bisnis yang tahan krisis ekonomi. Salah satu faktor yang menyebabkan usaha makanan berpeluang menjanjikan dalam masa pandemi yaitu karena masyarakat membutuhkan pasokan makanan dan minuman dalam kondisi apapun, bahkan kondisi serba sulit sekalipun. Oke, lanjut untuk usaha kedua yaitu usaha kebutuhan bahan pokok. Usaha bahan pokok itu merupakan salah satu kebutuhan primer masyarakat yang sulit untuk diabaikan dalam kondisi apapun, termasuk kondisi krisis ekonomi. Lanjut untuk yang ketiga yaitu usaha jasa atau produk kesehatan. Baik pada masa normal maupun saat krisis masyarakat tetap membutuhkan jasa layanan kesehatan dan produk kesehatan sebagai salah satu kebutuhan yang krusial untuk tetap bertahan hidup. Gitu. Terlebih ketika pada masa krisis akibat virus corona yang terjadi di berbagai belahan dunia seperti saat ini. Oke, lanjut. Untuk usaha yang ketiga yaitu untuk usaha yang keempat yaitu usaha jasa pendidikan atau dan pelatihan. Momentum krisis, baik krisis ekonomi, politik, sosial, maupun kesehatan, tidak dapat menghentikan laju sektor jasa pendidikan dan pelatihan di berbagai belahan bumi manapun. Pasalnya, kebutuhan belajar sesuatu hal yang baru tak akan surut di tengah masyarakat, meski dalam kondisi krisis sekalipun. Lanjut untuk bisnis yang kelima, yaitu bisnis digital atau yang sering kita sebut dengan bisnis IT, yaitu menjadi salah satu dari deretan sektor usaha yang dapat menjadi peluang usaha saat corona dan dapat bertahan dalam kondisi krisis sekalipun, yaitu seperti YouTuber, vlogger, dan lain-lainnya. Tak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi membawa pencerahan bagi masyarakat dan mampu mendukung hingga mengembangkan sektor-sektor bisnis lainnya. Dalam proses bisnis digital, justru menjadi solusi bagi sebagian besar masyarakat untuk keluar dari persoalan, bahkan dapat mendorong masyarakat untuk keluar dari masa krisis. Oke, lanjut. Untuk bab kedua atau materi kedua yaitu kita akan membahas mengenai pendahuluan. Pendahuluan yaitu latar belakang apa sih yang akan saya tuju untuk wawancara ini, terus tujuannya seperti apa. Oke, kita akan bahas di bab ini. Nah, latar belakang wawancara saya, ini saya akan mewawancarai suatu usaha yang berdiri di bidang kuliner. Kemudian, untuk tujuannya sendiri yaitu yang pertama, memahami dan menguasai kegiatan wawancara. Yang kedua, memperoleh informasi tentang kewirausahaan. Yang ketiga yaitu sebagai contoh inspiratif dalam mempertahankan usaha di masa pandemi COVID-19. Kemudian untuk yang terakhir yaitu mengembangkan jiwa berwirausaha bagi generasi muda. Terus, untuk waktu dan tempat kegiatannya sendiri yaitu
wawancara ini dilaksanakan pada hari Kamis 4 November 2021. Kemudian pada jam 5, terus tempatnya di Food Court Gaul Seblak Bum UMS. Kemudian untuk susunan tim kerja dan narasumber kegiatan wawancaranya sendiri, yaitu untuk narasumbernya Ibu Tisnawati yang merupakan owner pemilik dari Food Court Gaul UMS Seblak Bum tersebut. Kemudian untuk wawancaranya yaitu saya sendiri Nia Rahmawati. Untuk dokumentasi, penyusun naskah dan presentasi juga saya sendiri Nia Rahmawati. Oke, kita lanjut untuk materi yang ketiga, yaitu mengenai laporan hasil wawancara di Food Court Gaul Seblak Bun. Oke, kita mulai dari sejarah perkembangan usaha. Awal mula dari usaha ini yaitu narasumber menjual makanan kuliner, yaitu seblak bum. Seblak bum, seblak makanan khas dari Bandung gitu. Nah, kenapa sih narasumber mempunyai ide untuk menjual seblak itu? Karena pada saat itu seblak tersebut merupakan makanan yang ngetren, yang populer, yang banyak digandrungi, yang banyak digemari oleh masyarakat sekitar, khususnya mahasiswa dan pelajar. Oleh karena itu, narasumber memutuskan untuk membuka usaha kuliner, yaitu usaha seblak tersebut. Nah, karena narasumber belum mempunyai pengalaman, maka narasumber memutuskan untuk membeli franchise tersebut, yaitu membeli franchise seblak bum. Awal mula berdirinya usaha yaitu bertempat di UMS depan kampus 4. Di situ sudah lumayan lama dan antusias dari pembeli sendiri juga sangat tinggi. Kemudian tadi narasumber bilang kalau di situ juga pindah tempat lagi, tidak di situ terus. Kenapa pindah tempat? Karena ada beberapa faktor, yaitu faktor internal dan karena tingginya biaya sewa. Jadi narasumber memutuskan untuk pindah tempat ke yang lainnya. Nah, untuk tempat kedua sendiri yaitu narasumber mendapatkan tempat masih di area UMS, yaitu di depan kampus 2. Di depan kampus 2 itu awal berdirinya Food Court Gaul UMS gitu. Nah, food court sendiri kan itu banyak gimana ya? Di situ kan ada banyak beberapa penjual gitu kan. Nah, jadi jadi narasumber tersebut menjalin kerjasama dengan beberapa penjual itu. Nah, di situ ada 2 penjual yang bekerja sama dengan narasumber. Yang pertama yaitu penjual bakso dan mie Bandung. Kemudian yang kedua yaitu penjual pempek Palembang. Di situ juga lumayan lama dan antusias membeli juga tinggi. Terus karena ada beberapa faktor juga dan mengharuskan narasumber untuk pindah tempat, itu karena tadi narasumber bilang di tempat yang kedua itu mau ada perombakan, mau ada renovasi lagi yang mengharuskan narasumber harus pindah tempat lagi. Nah, untuk tempat yang ketiga yaitu narasumber juga masih mendapatkan tempat di area UMS. Karena kenapa? Karena faktor karena tujuannya itu mahasiswa. Jadi narasumber sebisa mungkin mencari tempat di lingkungan UMS itu. Nah, di tempat ketiga ini narasumber mendapatkan tempat di daerah UMS di Jalan Nila Graha Rajawali. Seperti itu. Nah, narasumber sudah mengalami pindah tempat sebanyak 3 kali. Terus untuk menu andalanya sendiri sampai saat ini yaitu narasumber tadi bilang yaitu menjual seblak bum, es atau sup buah dan pempek Palembang. Terus untuk kendala dan cara mengatasinya, kendala yang dialami narasumber sendiri yaitu
seperti modal, kemudian saingan yang banyak, dan ditambah lagi yaitu sekarang masa pandemi COVID-19. Terus apa itu narasumber bilang untuk cara mengatasi kendala-kendala tersebut yaitu untuk masalah modal, narasumber pinjam di bank. Kemudian untuk masalah pesaing, yaitu dengan cara selalu mengedepankan rasa, kebersihan, dan pelayanan yang ramah dan cepat tanggap. Terus untuk masalah COVID-19, yaitu dengan cara berinovasi menciptakan menu baru yang saat ini ngetren atau yang banyak diminati oleh masyarakat sekitar. Kenapa masyarakat sekitar? Karena sekarang mahasiswa juga udah pulang ke halaman masing-masing. Jadi kalau apa itu narasumber mengharapkan mahasiswa juga kurang seperti itu. Terus untuk modal usahanya sendiri yaitu untuk modal awal, modal utamanya yaitu 20 juta, itu modal keseluruhan. Kemudian diambil 11 juta itu untuk beli franchise sebelah rumah. Terus sisanya itu 9 juta, 9 juta itu digunakan atau dialihkan untuk pembayaran sewa tempat, beli perlengkapan masak, alat makan, dan lain-lainnya untuk biaya operasional juga. Gitu. Terus untuk keuntungan per bulan, narasumber bilang dulu sebelum masa pandemi itu keuntungan bersihnya sekitar 4-5 juta. Tapi karena masa pandemi sekarang, narasumber mengalami penurunan omset, yaitu sekitar 1-2 juta keuntungan bersih. Narasumber tadi juga sempat bilang, sempat mengalami apa itu, tidak mempunyai omset sama sekali pada hari itu. Jadi pernah seketika tidak mengalami penjualan di hari itu, alias kosong. Karena narasumber bilang tidak bisa memprediksi harinya. Dan untuk apa itu yang bisa diandalkan hari-harinya yaitu hari Sabtu dan hari Minggu. Karena weekend dan banyak yang libur dan biasanya pada keluar gitu. Terus untuk strategi dalam berusaha itu ada 5. Yang pertama tadi narasumber mengatakan bahwa harus selalu mengedepankan dan mengutamakan rasa tersebut atau kualitas. Kemudian yang kedua, pelayanan harus ramah dan cepat. Yang ketiga, tidak mencari keuntungan yang berlebihan. Kemudian yang keempat, sering membuat promo. Dan yang terakhir, harus selalu berinovasi. Lanjut, trik untuk menjadi pengusaha, yaitu ada 5. Tadi narasumber bilang ada 5. Yang pertama yaitu menjadi pengusaha harus berani dengan segala resiko. Kemudian yang kedua harus yakin dan optimis apapun itu hasilnya. Yang ketiga harus fokus pada tujuan yang ditekuni. Terus yang keempat jangan putus asa. Dan yang kelima harus pintar-pintar dalam mengatur keuangan. Lanjut, dari wawancara tersebut saya mengambil kesimpulan yaitu menjadi seorang pengusaha yang masih bisa bertahan di masa pandemi pada saat ini seperti narasumber tidaklah mudah, karena sangat banyak rintangan. Karena untuk bisa bertahan di masa pandemi bukanlah suatu hal yang mudah, harus banyak kesabaran dan kerja keras yang gigih. Kemudian mental dan semangat kewirausahaan harus ditumbuhkan sejak dini. Yaitu karena wirausaha yaitu sebagai penyokong utama kebangkitan ekonomi suatu negara. Semakin banyak jumlah wirausaha dalam suatu negara, semakin besar potensi negara tersebut untuk menjadi negara maju. Menjadi wirausaha adalah hak setiap individu tanpa terkecuali. Dan hal yang paling dibutuhkan dalam kewirausahaan sendiri yaitu sikap dan mental wirausaha yang kokoh, penuh inovasi, dan tidak takut gagal dalam menghadapi rintangan. Sehingga keberlanjutan usaha akan tetap terjaga. Seperti itu. Baiklah, oke. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau kekeliruan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih.